bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk pembelajaran daring? Video kali ini sedikit berbeda dengan video saya sebelumnya. Karena saya tidak sendiri, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa guru mata pelajaran seni budaya. Selain saya, ada Bu Dian, lalu ada Pak Yuda. Untuk mata pelajaran bahasa Jawa, ada Pak Rizky Prayoga, lalu Bu Rian, dan Bu Nanda. Pernahkah kalian mendengar kolaborasi mapel? Akan saya jelaskan apa itu kolaborasi mapel. Kolaborasi mapel adalah salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan di kurikulum 2013 untuk merangsang siswa supaya aktif, kreatif, dan inovatif. Di sini siswa dituntut untuk mampu bekerja sama dalam pembelajaran PBL. Apa itu PBL? PBL adalah Project Based Learning. Nah, untuk harapannya, kolaborasi mapel dalam pembelajaran ini dapat mempercepat terjadinya tujuan pembelajaran, juga membuat peserta didik lebih inovatif, kreatif, dan aktif, serta menghemat biaya dan tenaga pada saat pengerjaan tugas. Kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Rizky Prayoga dengan materi ungguh basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Nama saya Muhammad Rizky Prayoga, bisa dipanggil Pak Rizky. Saya mengajar bahasa Jawa. Monggo. Ungguh basa. Ungguh basa utawa sopan santun basa. Ana basa krama. Setunggal basa krama lugu, kalih basa krama alus. Basa krama lugu. Basa krama lugu yaiku basa krama sing tembung-tembunge lugu lan ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak omongan. Panganggone marang wong sederajat sing durung raket utawa durung akrab. Tulodo setunggal, sampean kesah dateng Malang. Nomor kalih, sampean dipun tumasaken jajan pasar. Kalih, krama alus. Krama alus yaiku basa krama sing tembung-tembunge alus lan kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak omongan. Panganggone wong nom marang wong tuwa. Tulodo anak marang bapak utawa ibune. Putu marang ayang utawa simbahe. Ponakan marang pakde utawa budine. Marang wong sing luwih dhuwur derajate. Tulodo murid marang gurune, andhaan marang pimpinane, abdi utawa rewang marang juragane. Tulodone basa krama yaiku setunggal, panjenengan tindak dhateng Malang. Panjenengan dipun ndhetaken jajan pasar. Cukup semanten pembelajaran basa Jawa, basa krama lugu lan basa krama alus. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng makarya. Bagaimana? Materi ungguh basa tidak sulit untuk dipahami ya. Nah, bahasa Jawa adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, tidak ada masalah untuk memahami bahasa antara krama lugu dan krama alus. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan materi tentang komik, bagaimana cara pembuatan komik dan tahapannya. Mohon diperhatikan. Komik. Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Secara umum, komik adalah cerita bergambar yang ada gelembung-gelembung atau balon kata. Macam komik, yang pertama kartun, kedua komik potongan atau komik strip, ketiga komik tahunan atau komik anual, keempat komik online atau web komik.
Yang kelima, buku komik atau comic book dibagi menjadi dua, komik kertas tipis atau trade paperback dan komik majalah atau komik magazine. Nomor 6, komik ringan atau komik simple. Ketujuh, buku instruksi dalam format komik atau instruksional komik. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, komik edukasi, yaitu komik yang dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif atau pendidikan. Yang kedua, komik promosi atau iklan. Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia anak, sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi sebuah produk. Yang ketiga, komik wayang, berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu Mahabharata yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Keempat, komik silat. Komik silat sangatlah populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan-adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Quote dari saya, sebaik-baiknya karya yaitu hasil karya buah pikir diri sendiri, bukan hasil mencontoh hasil karya yang sudah ada. Step by step pembuatan komik. Yang pertama, harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, harus mempersiapkan tema dan judul. Yang ketiga, harus memiliki alur cerita. Yang keempat, mengenal panel, karakter, dan balon kata. Yang pertama akan saya bahas tentang alat dan bahannya. Yang kita butuhkan, buku gambar ukuran A4, pensil, penghapus, penggaris, bisa menggunakan drawing pen, spidol, tinta Cina. Kalau tidak punya tinta Cina juga tidak apa-apa. Yang kedua, tema dan judul. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Perhatikan contoh tema dan judul di bawah ini. Misalnya temanya hiburan, judul Kapan Mlebu Sekolah Pak E, jenis komik, komik strip. Alur cerita, urutan cerita yang disusun secara berurutan atau urutan suatu cerita. Perhatikan alur cerita berikut ini. Pak Edi, Pak E, bosen Pak E. Opo sile, ayo digarap tugasnya. Pak Edi, enji Pak, tapi Pak Edi bosen Pak E. Pak E, yo wes Pak E nyeluk konco-konco damel sinau bareng. Pak Edi, tenan Pak E. Sawetara waktu mengko. Pak E, ya opo di, ake kancane kan? Pak Edi, yo bener ake kancane Pak E, tapi kancane Pak Edi kudu wedhus lan lembu. Nah, ini salah satu contoh yang temanya hiburan ya. Yang keempat, membuat dan mengenal panel, karakter, dan balon kata. Coba diperhatikan contoh berikut ini. Jika kita melihat komik atau membaca komik, pasti ada teks yang seperti ini. Ada kotak-kotaknya, itu ada namanya ternyata. Ini kita sebut dengan panel. Nah, di panel ini ada yang namanya karakter. Pasti komik ada karakternya ya. Karakter, sebaik-baiknya karakter itu adalah karya sendiri. Jadi kalian harus membuat karakter dengan menggunakan pensil terlebih dahulu. Usahakan jangan terlalu mirip dengan karakter misalnya manga yang sudah ada. Yang kedua, panel. Kotaknya itu kita sebut sebagai panel, sebagai urutan dari setiap gambar atau materi dan untuk menjaga kelanjutan dari cerita yang sedang berlangsung. Yang ketiga, untuk teksnya, tempat teksnya itu kita sebut balon kata. Balon kata sebagai tempat untuk menulis narasi dan dialog tokoh. Jenis-jenis balon kata. Yang pertama, basic bubble. Bentuknya oval dengan posisi horizontal. Di ujungnya ada ekor yang mengarah ke mulut tokoh yang sedang berdialog atau apapun yang mengeluarkan suara. Biasanya digunakan untuk adegan dengan dialog yang normal.
Misalnya, bisa diperhatikan contoh di sebelahnya, kita mengucapkan salam, halo. Yang kedua, vertical bubble biasanya digunakan apabila tidak ada lagi ruangan untuk gambar gelembung secara horizontal. Untuk fungsinya masih sama dengan basic bubble, yaitu untuk menjelaskan adegan dengan berdialog normal. Bisa diperhatikan contoh di sebelahnya. Ya apa kabare? Wah tahes kan? Artinya bagaimana kabarnya? Kamu sehat? Ini dengan menggunakan bahasa Malang atau bahasa Walian ya. Nomor 3. Multi-bubble. Multi-bubble sengaja digunakan untuk membagi dialog menjadi dua bagian. Biasanya untuk menjelaskan adegan dialog tokoh yang sedang malu atau tidak yakin dengan apa yang sedang mereka katakan. Contohnya bisa diperhatikan di sebelah ada dua bubble. Saya berikan tulisan menggunakan bahasa Jawa. Saya contohkan awak dhewe arep nandi yo. Artinya kita ini mau kemana ya? Nomor 4. Inward pointing tail bubble. Fungsi ekor dalam speak bubble yaitu untuk menunjukkan di mana arah dialog berasal. Sama halnya dengan jenis balon kata yang satu ini. Ekornya menghadap ke dalam sehingga si tokoh tidak digambarkan dalam halaman yang sama. Contohnya bisa diperhatikan, speak bubble itu seperti ekornya ya. Rina lungo menyang toko. Rina pergi ke toko. Nomor 5. Jagged edges bubble. Jenis yang satu ini biasanya digunakan ketika ada adegan tokoh yang sedang berbicara dengan lantang atau berteriak. Bentuk gelembung yang seperti ledakan seakan mempertegas suara tokoh yang berteriak. Nyaring dari segi visualnya. Astagfirullah, Haidi. Wafi bubble digunakan untuk menunjukkan tokoh yang sedang merasa kelelahan, sedih, atau bergumam dengan penuh keraguan. Misalnya adegan tokoh merasa sangat kelelahan. Saya contohkan, rasanya remek kabeh awakku. Artinya rasanya capek semua badan saya. Nomor 7. Dashed line bubble. Pada komik atau manga, bentuk gelembung dengan outline putus-putus biasanya digunakan saat ada adegan tokoh yang sedang berpikir. Kalau di dalam speak bubble, penggunaan garis putus-putus dapat memberikan kesan tidak tegas, sehingga cocok untuk adegan yang berbisik. Saya contohkan ya. Oke wes, cukup niku duite. Artinya, ayo ambil saja itu uangnya. Flash bubble digunakan saat ada adegan pengumuman, biasanya lewat speaker, radio, televisi, dan lain-lain. Makanya saat ada adegan pengumuman, komikus memilih untuk menggunakan jenis gelembung yang satu ini. Bentuknya yang seperti ledakan juga menambah kesan suara bervolume tinggi. Pengumuman. No tail bubble. Kalau basic bubble menggunakan ekor, no tail bubble tidak. Jenis gelembung ini biasa digunakan untuk memvisualisasikan dialog tokoh yang berbicara dalam hati. Ternyata karakter manga juga bisa self-tag ya. Saya contohkan, aku jane tanpa himati marang kowe. Artinya, saya sebenarnya tidak suka dengan kamu. Nomor 10. Cloud-like bubble. Gelembung berbentuk seperti awan ini memiliki fungsi yang tidak jauh beda dengan no-tail bubble. Hanya saja, cloud-like bubble lebih menggambarkan pikiran tokoh yang sedang merasakan bahagia atau saat sedang bermimpi. Contohnya, enake mangan martabak karo keju sing akeh, nyam 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 nyam. Artinya, enaknya makan martabak karo keju yang banyak. Nomor 11. Rectangular bubble. Bentuk persegi tanpa ekor biasanya digunakan untuk menulis narasi, untuk menjelaskan situasi, latar tempat, atau latar waktu. Fungsinya agar pembaca dapat mengetahui apabila terjadi pergantian setting dan suasana yang sedang dihadapi tokoh. Contohnya, sawetara wektu mengko, artinya beberapa saat kemudian. Lanjut ya, tahap pengerjaan tugas komik. Bisa diperhatikan yang pertama kita butuh persiapan.
lalu kedua pembuatan karya, dan 3 finishing. Di persiapan ini membutuhkan alat, bahan, alur cerita, tema, dan menentukan karakter. Pada saat pembuatan komik, kalian tidak langsung menggambar dengan menggunakan pensil, tetapi untuk hari atau minggu kedua, kalian bisa mengkonsultasikan gambar kalian itu ke guru mapel bahasa Jawa, seni budaya, dan ilmu penyakit khusus untuk jurusan KPR. Dalam karya yang dikumpulkan dalam bentuk upload Instagram dengan hashtag komik dan kelas ini akan saya informasikan di pengumuman selanjutnya. Nah, untuk tutorial pembuatan komik akan saya tayangkan setelah ini. Mohon diperhatikan step by step-nya.
video yang panjang untuk hari ini ya, tetapi insya Allah ini bukan video yang membosankan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Akan saya simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, dalam kolaborasi mapel, bahasa Jawa dan seni budaya, kalian hanya akan mengerjakan satu tugas, yaitu membuat komik. Komiknya bagaimana? Komiknya itu saya bebaskan materinya dan judulnya, tapi menggunakan bahasa Jawa. Dan bentuk komiknya boleh komik strip, jadi hanya satu lembar kertas A4 atau berlembar-lembar, tidak ada batasannya. Kemudian komik ini tidak hanya akan dinilai oleh satu mapel seni budaya, tapi dua mapel, yaitu bahasa Jawa dan seni budaya. Akan saya ulangi lagi proses penilaiannya. Yang pertama ada di persiapan, yang kedua pembuatan, dan ketiga finishing. Pada saat persiapan, kalian harus mempersiapkan gambar sketsa dari gambar yang akan kalian buat. Sedangkan pada saat pembuatan, kalian wajib mengkonsultasikan karya kalian kepada guru mapel, yaitu guru mapel seni budaya kalian dan guru mapel bahasa Jawa. Dan tahap ketiga, pada saat finishing, kalian wajib untuk memposting karya kalian bukan di GC ya atau Google Classroom, tapi mengupload di Instagram kalian masing-masing dengan hashtag yang akan saya berikan selanjutnya. Ups, tunggu dulu, ini bukan materi 1 minggu, materi pengerjaannya selama 4 minggu atau 1 bulan. Tenang ya. Jika masih ada pertanyaan untuk tugas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar atau hubungi grup mapel kalian masing-masing. Berjumpa lagi, dadah.